Hai sahabat channel YouTube FS Ensemble. Kembali lagi bersama vlog dari FS Ensemble. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam berkreasi dan berinovasi. Nah, kali ini kesempatan banget saya ingin ngobrol bersama Master Kolintang dari Indonesia. Tentunya orangnya sudah tidak asing lagi. Kita akan ngobrol bersama Bapak Dhani Mustafa. Untuk Pak Dhani Mustafa, gimana, apa kabar Pak? baik. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Jadi Pak Dhani Mustafa ini adalah seorang pemain kolintang, pengrajin kolintang, pengajar kolintang, jadi terlalu banyak predikatnya. Jadi Pak Dhani Mustafa nih biasanya dikenal dengan sebutan Pak Untung. Nah, atau kalau saya manggilnya Om Untung. Dia nggak pernah rugi, selalu untung. Ya, Pak, gimana Pak? Keadaan sebenarnya untuk membuka pertanyaan ya, kita mau ngobrol. Om Untung ini sejak kapan sih suka dengan kolintang? Kok bisa tiba-tiba seperti apa yang saya sebutkan tadi, bahwa predikatnya banyak sekali, pemain kolintang, pengajar kolintang, lalu juga pengrajin kolintang. Itu awal mulanya bisa suka sama kolintang tuh gimana, Om? Awalnya itu tadi kenek dulu. Nah, Kenek ikut guru saya. Pembuatan kolintang coba amplas. Itu sekitar tahun 70 ya. Tahun 70. 70-an ya. Tahun 70-an. Nah, 71 itu karena guru saya lihat basicnya bisa bermain kolintang. Itu awalnya tahun 71 udah ikut lomba di Manado. Di Manado. Iya. Oke. Tahun 71. Nah, ikut lomba itu dia ya nggak tahu bagaimana, mungkin kelincahan atau memang otodidak. Nanti akhirnya kan kita menang waktu itu dia. Di tahun 71 itu udah menang. Itu tahun 71 itu menang. wah, saya belum lahir itu tahun 71. Belum lahir. Jadi Om Untung ini juga salah satu motivasi saya untuk bermain kolintang. Beliau itu sahabat dekat sekali sama almarhum ayah saya, Willy Soputan. Satu kalimat beliau pada saat saya baru main kolintang tuh 2005, 2004, 2005 itu. 2004, 2005. 2005. Benar. Jadi baru dapat hadiah dari pembayaran dari saya kalau nggak salah. nah, itu dia. Jadi lagi itu sempat diajak ngamen-ngamen juga nih sama Om Untung. Dan sebelumnya saya menyukai kolintang tuh memang ya Pak, tentunya dari almarhum ayah saya. Tapi pada saat beliau dulu pernah main ke rumah saya itu, nah kebetulan di rumah saya itu ada kolintang melodi gitu kan. Nah, beliau memainkan kolintang melodi dan Om Untung nih nanya, "Ferdi, kamu bisa main kolintang?" Terus saya jawab bahwa nggak bisa Om. Tapi satu kalimat yang sampai saat ini tuh terngiang-ngiang adalah, masa orang Manado nggak bisa main kolintang? Ya. Itu sampai hari ini udah 17 tahun lebih lah, kurang lebih ya. Lebih kurang 17 tahun itu, wow. Akhirnya disitulah saya berpikir, oh iya ya, saya ini orang Minahasa gitu, orang turunan dari Minahasa. Tapi kenapa saya tidak mau belajar tentang musik tradisi kita? Kenapa saya tidak mengetahui musik tradisi leluhur kita? Nah, tentunya ini ada Om Untung yang sangat-sangat memotivasi saya untuk akhirnya saya mau belajar main kolintang. Om Untung, jadi pada saat dimulai dari tahun 70-an itu sebelum ikut lomba itu kan pasti belajar dulu dong main kolintang kan, gitu, belajar dulu. Nah, itu gimana prosesnya bisa kok, kan karena kita tahu ya bahwa kolintang itu ada ensemble kolintang. Akhirnya kan
mencintai atau suka dengan instrumentasi melodi. Nah, gitu kan. Nah, awalnya gimana itu? Kok bisa main melodi, nggak main pengiring, nggak main Tadinya bass? awalnya itu saya bukan di melodi. Oh, oke. Saya mainnya di ukulele. Setelah ukulele itu saya udah lihai, udah lincah, saya pindah ke cello. Setelah di cello main lagu keroncong, lagu apa aja bisa. Akhirnya saya rolling lagi ke melodi. Oh, oke. Rolling lagi ke melodi itu ada 2 tahun lebih apa 3 tahun, cuma satu lagu aja itu. Oh, lapa panjang. Hari ini baru Minasa di ujung cuma itu aja terus dia. Tapi waktu itu kan di Tondano sana banyak grup. Dan pimpinan-pimpinan itu berlainan, ada yang pimpinan orang menengah ke atas, ada yang menengah ke bawah. Jadi setelah ini menengah ke bawah bubar, saya ditarik ke yang orang menengah ke atas. Itu sampai ke 6 kali juara. Ke 6 kali itu juara, ke 7 kali mau naik udah nggak bisa naik, udah didis. Nggak boleh karena selalu menang gitu ya. Selalu menang. Itu dengan kolintangnya namanya Rayuan Pelita. Rayuan Pelita. Tahun 70-an. Tahun 70-an sampai vakumnya kolintang di Manado itu dia tahun 76. 76 vakum. Tidak ada lagi kolintang. Mati suri lah ya. Iya, Oke. Jadi pada saat ikut lomba dulu, kalau sekarang kan setiap daerah tuh ada nih. Jakarta ada grup kolintang, Surabaya ada, setiap daerah sekarang udah. Kalau tahun 70-an itu gimana tuh? Kita ikut lomba itu. Lomba-lombanya masih lingkup apa? Nasional, ada nasional atau ada? Nasional. Oke, ada karena nasional. kita bikin di Gedung KONI di Sario. Tahun olahraga. 71. Oke. 71 setelah kita menang dari situ, baru itu dari kabupaten itu dia provinsi kan ambil, kita bikin di Tondano, lomba Tondano, ikut di Tondano itu ada berapa kali lomba ya. Baru kita pindah ada ke Sonder, ada ke Amurang waktu itu kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu serta ke 6 kali dia balik lagi ke Tondano serta mau lomba itu sudah tidak dinilai karena kita lawan-lawannya orang masih belajar kita. Sedangkan saya mau bawa anak-anak sekolah, ikut anak sekolah, grup anak sekolah dengan bapak-bapak kan. Nah di situ didis 76 vakum kolintang Minasa. Tapi paling rame itu kolintang adalah di Tondano, di Minasa. Minasa itu. Jadi kalau dulu euforianya seperti sekarang nggak yang Om Untung tahu ya? Kalau sekarang kan wow, kolintang tuh udah kayak keren. Ya. Kalau tahun lalu tuh gimana sih? Kalau misalkan dulu saya pernah dengar cerita gini. Kalau kita lomba, itu harus bawa alat masing-masing. Iya. Jadi kalau nah ini senior itu, saya jadi gimana? Kalau dulu cerita waktu begitu. Tahun 73 atau 74 kalau nggak salah. Itu sampai 5 hari bikin lomba. Karena setiap grup itu dia bawa alat masing-masing. Jadi kan bongkar tuh sound system, diatur lagi. Nah, itu bisa sampai 5 hari. Itu 5 hari itu juga naik turun. Biar alat udah patah-patah kakinya tetap mau. Itu kalau nggak salah tahun segitu ada 175 set. 175 grup. Tahun 73 atau 74 kalau nggak salah. Itu toh kita udah menang di situ. Itu menang yang ketiga. Gila ya. Hebat sekali sampai 3 hari kalau lomba 3 sampai 5 hari. 5 hari. Karena naik turun alat. Nah, kalau pas ini kan sekarang kan latihan di tempat, panitia ya siapin alat di panggung kan. Kalau dulu enggak, bawa alat masing-masing dari mana pokoknya itu di lapangan yang sekarang gedung Bupati Minahasa itu dulu lapangan bola kan di situ. Nah, di situ ditampung itu alat-alat. Peserta dari ini nomor undian begini ya, udah naik lagi, itu yang udah naik turunin lagi, begitu terus. Baru yang main-main lagu-lagu itu, ya umpamanya 17 Agustus, lagu-lagu kemerdekaan nasional. Nah, umpamanya ada ulang tahun Minahasa itu dibawakan lagu-lagu daerah. Nggak ada itu lagu-lagu barat atau apa. Dan itu zaman dulu itu masih dibilangin itu
kalau sekarang dibilang CGF, zaman dulu enggak. 1, 2, 3. 3 batu. Itu yang dibilang 3 1C, batu ya. 2G, 3 3F, 4D, 5 bes. 5 minor, Oh, minor. minor 1 D A minor, A sekarang minor. minor 1, minor 2 E, minor 3 D minor. D minor. Nah, itu yang Jadi kode ya. jadi kode Kodenya. gitu. Wow. Jadi ini luar biasa ya untuk teman-teman khususnya mungkin milenial dan Gen Z. Jadi dulu tuh belum ada standarisasi alat. Belum ada. Jadi masing-masing tuh harus bawa Alat masing-masing. alat kolintang untuk bertanding itu, untuk festival gitu ya, untuk festival. Jadi luar biasa. Bayangkan naik turun panggung, ya makanya tadi disampaikan bahwa festival 5 hari. atau lomba itu berlangsung secara kurang lebih 3 sampai 5 hari. Jadi wow, ini memang transformasi yang sangat luar biasa sehingga kolintang itu bisa menyesuaikan untuk menjadi standarisasi nasional sehingga semua grup-grup kolintang itu tidak perlu repot-repot bawa lagi alat ya kan lagi, kalau ya. untuk festival dan Karena cuma lomba. bawa badan. Jangan aja. bawa orangnya aja, pemain playernya aja. Oke, Om Untung. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa bisa tertarik juga untuk terinspirasi untuk bikin alat musik kolintang? Itu gimana awal mulanya? Kok bisa tahu kan gini? Kita tahu itu semua untuk pembuatan musik kolintang kan pasti ada formula. Iya. Ya kan? Nah, formula itu awal belajarnya gimana? Awal belajarnya itu saya ikut-ikut ibu saya cari-cari kayu bakar. Oke. Tapi di sana itu ada namanya, dia bilang namanya kayu kolintang. Kalau Minahasa induk dia bilang kayu bunut. Kalau Minahasa Kayu utara bunut. Kalau Minahasa utara dia bilang banderang. Ya kan? Banderan, ya. Kuning telur itu ya? Ya. Ada yang di Tomohon dia bilang wewenang. Wenang. Kayu wenang, ya kan. Nah, kita ikut ambil yang di Minahasa induk, yang kayu bunut itu dia. Jadi talinya itu kulitnya bisa bikin tali. Nah, itu saya bikin sekecil aja, mini begini. Nah, ada salah satu pelatih lewat, itu pagi-pagi jam 6 pagi. Dia sampai nengok begini di pagar. Bisa main kolintang? Enggak om, cuma belajar. Dia cuma jawab, itu saya masih ingat sampai sekarang. Dari tahun 70, dia bahasa Manado. Ngana belajar baik-baik. Ngana satu kali waktu akan orang cari dan akan orang mau. Itulah yang sekarang yang saya rasakan di Jakarta. Gara-gara itu dia. Jadi terinspirasi akhirnya termotivasi oleh salah satu senior Om Untung kan untuk belajar untuk membuat sebuah instrumen kolintang ini masing-masing. Nah, itu sebenarnya banyak orang tanya ya Om Untung. Itu kayunya itu kayu-kayu kolintang itu bisa semua kayu atau hanya jenis-jenis tertentu? Kayu itu bisa aja, semua kayu bisa. Tapi ada yang suara yang melengking, ada yang dof, ya kan, ada juga yang nggak bisa bunyi, nggak ada powernya. Ya, kita tahu kan bahwa kayu yang digunakan untuk bilah ya, terutama bilah-bilah itu kan ada waru, ya, lalu kalau di Pulau Jawa, di Jawa waru kan, di Minahasa cempaka, lalu ada bunut juga, banderan sama wenang. Nah, artinya kan gini, apakah jenis kayu-kayu itu aja yang bisa menghasilkan sebuah nada, atau misalkan contoh ada kayu jati misalkan, apakah itu mungkin nggak jadi bilah? Bisa. Oh mungkin ya? Bisa. Cuma memang dia harus alatnya memang steril ya, mesin semua, jadi rapi. Kayak marimba dia nanti. Oke. Pukulannya kayak, tapi dia kalau dia bikin, jadi panjang kalau dia lebar-lebar, bisa 2 meter itu untuk melodi aja 2 meter. Kalau kayak marimba itu dia. Kita pernah main itu dia bikin dari kayu besi, kayu hitam. Itu saya pernah main di sekolah STK di Amerika, di Air Madidi. Nah, itu saya pernah main tuh, enak banget ya. Tapi berat. Kayu hitam, kayu besi. Ya teman-teman sahabat FS Ensemble, jadi tadi udah dijelaskan bahwa
semua jenis kayu sebetulnya memungkinkan ya untuk apa namanya, Nada. untuk menjadi Bila. dan nada bila kolintang. Tetapi yang umum digunakan adalah kalau di Jawa ini kebanyakan menggunakan Waru. kayu waru. Lalu kalau di Manado. Manado sendiri di Sulawesi Utara ada kayu cempaka, ada yang juga buat dari kayu banderan, kayu wunut, kayu wenang. Jadi apa macam-macam jenis kayu yang digunakan gitu kan untuk pembuatan bila-bila kolintang. Tapi Om Untung, dari semua jenis kayu itu sebetulnya apa sih yang dicari dari bila itu? Misalkan ini apakah seratnya harus padat atau apa gitu? Itu gimana untuk pemilihan bilah-bilah kayu itu? Kan nggak semua kan satu. Itu uratnya, itu kalau dia kalau memang mau bunyi satu suara itu tidak bisa. Kalau kayak guru saya dulu, dia ndak mau ambil 2-3 pohon. Kalau untuk satu pohon gede, untuk satu set alat, itu satu pohon itu. Bawahnya dia buat bass, buat ukulele, buat melodi, ya ke atas itu buat Melodi. ritam, Juk ya. gitar, gitar cello, malah. ya kan. Kalau yang dari pongkol ini bisa jadi bass, itu yang ambil kayu yang berat, bass, ukulele, melodi. Kalau udah ke atas itu bangsa 5-6 meter itu udah buat ritme gitar, bisa jadi benyo, bisa jadi cello, karena dia tingkat kepadatan itu udah nggak terlalu ini kan, nggak terlalu padat untuk ritmenya. Yang padat ini bass, melodi dengan ukulele itu dia. Gitu tuh kalau mau ambil. Jadi dia satu suara. Dengan ambil 3 pohon. Ini dia buat gitar, ini dia buat benyo. Nggak bisa beda-beda ya. Mesti memang satu itu ya. Jadi satu urat. Itu rahasianya, itu guru saya yang ajarin zaman dulu ya. Jadi kalau mau potong misalnya 3 pohon, ini 3 pohon dipotong, tapi yang satu pohon ini itu dikerjain dulu. Tidak boleh selesai ini satu pohon, kerja lagi yang pohon kedua. Jadi nggak bisa campur-campur aduk, itu suaranya nggak balance nanti. Itu yang rahasianya. Orangnya nggak tahu itu dia cuma tahu bikin kolintang. Kalau saya 5 guru yang ajarin saya, 5 guru saya. Artinya dari satu pohon itu harus jadi satu set. Harus satu set. Satu set. Instrumen kolintang yang ada. Jadi itu satu suara. Uratnya satu urat. Wow, gila. Baru tidak boleh ada kalau dia bilang Manado bilang mata atau pongkol, begitu juga Jawa bilang pongkol, itu tidak bisa. Harus memang itu bersih, itu dia nggak ada itu mata pongkol. Jadi memang mulus tuh kayu. Kalau ada matanya itu suaranya paling nggak bagus. Nggak bagus ya. Nggak maksimal lah ya. Nggak maksimal. Oke teman-teman, ini pembicaraan yang sangat menarik sebetulnya kalau kita bedah lagi lebih dalam. Tapi ternyata intinya untuk secara umum kita menginformasikan bagi teman-teman juga banyak yang belum tahu sebetulnya kan gitu kan. Kadang-kadang ada orang yang belum tahu bahwa itu kolintang itu terbuat dari apa sih gitu kan. Lalu bagaimana sih buat kayunya itu, apakah harus kayu yang khusus dan lain-lain. Tentunya tadi Om Untung udah sedikit menjelaskan secara garis besar kayu-kayu apa yang biasa digunakan gitu kan. Kayu mangga bisa aja, kayu kapuk bisa aja, cuma itu suaranya nggak seperti yang kayu-kayu yang biasa dipakai. Waru, bunut, cempaka, wenang, banderang, ya kan, itu dia. Jadi kayu besi aja bisa. Kalau kayu mangga juga bisa, cuma kayu balsa bisa juga, cuma nggak maksimal suaranya. Iya, di mawar sini mawar. Tapi dari perbedaan jenis kayu itu tentunya soundnya pasti beda ya. Iya. Ya. Misalkan waru itu soundnya gimana, kalau cempaka bagaimana gitu kan ya. Pasti beda-beda ya dari kayu itu. Oke teman-teman, menarik banget kita ngobrol sama Om Untung. Om Untung ini prestasinya juga sangat luar biasa. Beliau juga pernah mendapatkan The Best Melody terbaik pada tahun 2000 berapa ya gitu, 9 ya kurang lebih ya.
2009. Jadi juga beliau juga sebagai pengajar anak-anak sekolah, anak kecil gitu kan, tentunya wow, prestasi sangat luar biasa. Lalu juga ya pengrajin yang sampai saat ini aktif, pengajar yang pelatih kolintang yang sampai saat ini juga aktif, jadi sangat luar biasa dari tahun 70-an. Karena yang saya tahu dulu kolintang itu baru ada literasi itu pembuatan kolintang di tahun 60-an ya, 60-an gitu kan. Tapi tentunya kita nggak mau membahas secara sejarahnya kolintang, tapi kita membahas bagaimana apa yang dibuat oleh pengrajin-pengrajin kolintang dalam membuat sebuah instrumen musik kolintang itu sendiri. Oke Om Untung, pertanyaan yang terakhir, yang sangat terakhir. Ini gimana sih kok bisa memberikan sebuah gini, dalam tanda kutip gini lah, seneng ngajarin anak-anak kecil. Nah itu kenapa? Karena saya suka. Apa bukan karena kecilnya sama ya, bukan karena seusia ya? Karena saya suka. Jangan cuma orang Manado yang bisa main kolintang. Iya. Orang Jawa pun, orang Batak pun harus ikut. Nah, yang waktu itu yang di Bawah Pontar itu ada berapa suku itu? Betawi, Sunda, Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Orang Manado, berarti ada 5 suku ini. Saya gembleng mereka itu dia, dan mereka kalau saya main mereka suka lihat. Om ajarin dong. Mau belajar, mau. Coba ini, tulis dulu. C angkanya berapa. D angkanya berapa. F ini 3 aja dulu ini dia. Udah bisa, kita belajar dulu. Lagunya cuma 2 batu. CG. Ya kayak Apuse ya kan. Cinanggartulo ya kan. Begitu kalau Ruri Bisako Waltz. Itu aja dulu saya terapin. Itu biar sampai 5-6 jam, biar sampai mereka bosan. Sampai mereka capek. Besok mereka mungkin terpanggil. Enak juga main kolintang ya. Cara pegang kolintang aja, pegang stick aja bagaimana. Itu waktu masih diikat pakai karet dulu. Besoknya mereka udah nggak pakai karet. Mereka udah terbiasa. Iya udah lepas. Wah enak kalau nggak pakai karet. Kalau pakai karet susah Om. Ya udah begitu aja. Sampailah sekarang itu dia. Jadi anak-anak itu dia dipanggilin saya master. Jadi ya memang ya kita butuh menginspirasi atau memberikan impresi kepada generasi muda bahwa kolintang pun juga punya filosofi intinya kolintang itu bukan hanya milik orang Minahasa. Tapi betul, sudah menjadi universal ya, udah menjadi kolintang itu adalah milik Indonesia yang harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, yang harus kita kembangkan. Jadi tentunya itu yang memang karena menurut saya bahwa sebenarnya yang harus melestarikan itu orang Minahasa. Kalau saya Gorontalo. Papa Gorontalo, mamanya Arab. Cuma saya tinggal di Minahasa. Kenapa saya pengen main kolintang? Saya mau angkat nih kolintang yang budaya ini. Wow, luar biasa. Ya memang musik tradisi itu kan nggak banyak orang masih memandang sebelah mata bagaimana musik kayu tradisi. Kok buat apa sih pukul-pukul Tentunya itu menjadi sebuah tugas kita untuk mengangkat alat musik tradisi ini, diperkenalkan secara umum ya kan, sehingga apa yang kita lakukan itu dapat mengimpresi masyarakat lain untuk mencintai musik tradisi, khususnya musik kolintang. Oke Om Untung, thank you banget. Kali ini kita ngobrol, mungkin the next akan ada ngobrol lagi, tapi dengan dengan tema yang berbeda. Tapi tentunya kali ini makasih banget kita udah sempat ngobrol dengan Om Untung yang saya sangat mengapresiasi beliau dari segi aspek, dan saya terinspirasi oleh beliau untuk bagaimana saya bisa main kolintang, saya bisa dan merasakan uang kolintang. setidaknya menurut saya adalah setidaknya saya bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa ini dengan cara apa? Yaitu ya dengan cara kita main kolintang,
memperkenalkan Kolintang. Jadi tentunya hal-hal itu sangat-sangat penting yang harus kita lakukan untuk teman-teman semua. Jadi kita harus semangat bahwa orang masih memandang musik tradisi sebagai alat musik yang konservatif, tetapi kita harus memberikan impresi dengan inovasi yang baru, dengan kreativitas yang lebih lagi agar mengimpresi generasi-generasi muda kita, gitu. Jadi sampai di sini dulu Om Untung, Oke. kita ngobrol, nanti kita akan ada part kedua mungkin dengan Om Untung. Jadi teman-teman terima kasih banyak, harus tetap berkreasi dan selalu berkarya. Salam budaya dari saya Ferdinand Soputan dan Master Untung. Master Dani Mustafa alias Om Untung. Dadah. Dadah.